Kylian Mbappé dambakan main bareng Cristiano Ronaldo. Striker milik Real Madrid, Kylian Mbappé katakan ia ingin bermain dengan salah satu nama terbesar di sepak bola, yakni Cristiano Ronaldo. Mbappé katakan hal tersebut akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk karirnya. Saya pernah bermain dengan banyak pesepak bola hebat, Lionel Messi, Neymar, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Karim Benzema, akan sangat menyenangkan apabila dapat bermain dengan Cristiano Ronaldo. Hal ini cukup sulit untuk sekarang, tutur kapten timnas Prancis tersebut dilansir dari ESPN. Pernyataan Mbappé berkaitan dengan situasi saat ini, di mana Ronaldo berkarir di klub Arab Saudi, yakni Al Nassr sejak 2023 lalu. Kendati demikian, ia merasa senang pernah bertemu dengan 5 kali pemenang Ballon d'Or tersebut di Piala Eropa 2024 silam. Saya sangat beruntung pernah bermain melawannya, seorang legenda di dunia olahraga, lanjut Mbappé. Mengenai karirnya saat ini, Mbappé merasa senang dapat bermain di Real Madrid. Baginya, Los Blancos adalah sebuah klub yang luar biasa hebatnya. Hanya saja, sayangnya Mbappé belum menemukan ritme permainan terbaiknya di Los Blancos. Terdapat sejumlah laga di mana klub asuhan Carlo Ancelotti tersebut kalah, di mana punggawa 26 tahun tersebut mendapatkan sejumlah kritikan. Menurut Mbappé, hal ini terjadi akibat ia terlalu berambisi di klub impiannya tersebut. Awalnya, saya terlalu berambisi dan hal ini tidak berdampak baik bagi saya karena saya tidak sabar untuk bersinar di Madrid, tutur Mbappé. Soal keberlangsungan karirnya sekarang, Mbappé sebut ingin raih trofi bersama tim. Saat ini, impian saya adalah meraih trofi bersama tim, bukan mendapatkan penghargaan individu. Apa trofi bergengsi yang masih belum saya dapatkan? Trofi Liga Champions. Tapi saya berada di klub terbaik di dunia untuk meraihnya, jelas Mbappé. Pada musim tahun 2024-25 ini, Mbappé sudah tampil di 22 laga di semua kompetisi bersama Los Blancos. Kapten timnas Prancis tersebut sudah sumbang 12 gol dan 2 assist untuk Madrid. Akui kalah kualitas, Hansi Flick sebut Barcelona siap menderita lawan Atletico Madrid. Kalah kualitas, Barcelona siap menderita saat menghadapi Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. Hal itu disampaikan oleh pelatih Barcelona, Hansi Flick, dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Barcelona berada di puncak klasemen sementara Atletico menempati peringkat kedua. Meski begitu, Barcelona cuma unggul selisih gol dari Atletico setelah poin kedua tim identik, yakni 38. Barcelona juga sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Atletico. Dari segi performa, Barcelona tak lebih baik dari Atletico. Klub asal Catalunya itu dianggap sudah habis bensin setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya memetik satu kemenangan dalam 6 pertandingan terkini di lintas kompetisi. Rapinya DKK bahkan gagal memenangi 2 laga terakhirnya saat ditahan imbang Real Betis 2-2 dan dipecundangi Leganes 0-1. Sebaliknya, Atletico sedang berada dalam performa on fire. Armada Diego Simeone berhasil menyapu bersih 11 laga terakhir di seluruh ajang dengan kemenangan. Perbedaan performa kedua tim yang mencolok menjadi dasar penilaian Hansi Flick mengapa dirinya yakin Barcelona akan menderita saat bentrok dengan Atletico. Pertemuan krusial Ancelotti Real Madrid, titik balik kebangkitan Los Blancos. Real Madrid, juara bertahan Spanyol dan Eropa, mengawali musim tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan sejumlah tantangan serius. Madrid terseok-seok dengan performa yang naik turun dan kurang meyakinkan. Adaptasi Kylian Mbappé yang belum maksimal, deretan cedera pemain, ketiadaan Toni Kroos, start lambat Jude Bellingham, hingga hasil mengecewakan di Liga Champions membuat tekanan pada Carlo Ancelotti kian membesar. Untungnya, situasi mulai membaik setelah kemenangan krusial atas Atalanta di Liga Champions. Momentum positif berlanjut dengan keberhasilan meraih Piala Interkontinental FIFA usai mengalahkan CF Pachuca pekan ini. Marca mengungkapkan, momen kunci perubahan Madrid bermula dari pertemuan yang diinisiasi Ancelotti dengan para pemain, 2 hari setelah kekalahan telak 1-3 dari AC Milan di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, puzzle performa tim memang belum tersusun sempurna. Media bahkan mulai mencari kambing hitam dari Mbappé hingga staf kepelatihan, namun, pertemuan tersebut menjadi titik balik yang signifikan. Komunikasi terbuka yang dimulai Ancelotti terbukti dapat memererat hubungan antar pemain. Tim Los Blancos juga menunjukkan mental juara dengan bangkit dari situasi sulit. Ini sekaligus Ancelotti membuktikan kemampuannya mengelola krisis dengan pendekatan yang tepat. Dampak pertemuan tersebut terlihat dari performa tim yang kian solid.
Dibuktikan dengan kemenangan atas Atalanta dan pencapaian gelar terbaru, Real Madrid sekali lagi memperlihatkan karakter juara dengan kemampuan bangkit dari situasi sulit, menunjukkan mengapa mereka tetap menjadi salah satu klub elit Eropa. Real Madrid tekad amankan Raul Asensio dengan kontrak 5 tahun. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, diberitakan turun tangan langsung memperbarui kontrak bek berusia 21 tahun, Raul Asensio. Diungkapkan defensa sentral, Perez bertekad mempertahankan Asensio agar tetap bersama Los Blancos, dengan tawarkan kontrak jangka panjang yang juga mencerminkan pentingnya pemain itu untuk timnya. Tawaran kontrak tersebut diperkirakan akan berkisar 4 atau 5 tahun, dan termasuk klausul rilis yang mencapai 500 juta euro atau setara dengan 8 triliun rupiah. Ini mencerminkan kepercayaan Madrid pada potensi Asensio, sekaligus menjadi tekad mereka untuk menangkal ketertarikan dari tim-tim papan atas lainnya. Meskipun ia tampil gemilang di lapangan, gaji Asensio diberitakan bakal tetap kecil jika dilihat dari standar yang berlaku di Real Madrid, yakni sekitar 2 juta euro setara 33 miliar rupiah, dalam setahun. Namun, ini dipandang sebagai langkah maju yang signifikan bagi bek muda yang bernama lengkap Raul Asensio del Rosario itu, yang kontraknya saat ini akan berakhir di tahun 2026. Perpanjangan kontrak juga dipandang sebagai cara untuk pastikan bahwa Asensio merasa dihargai, sekaligus bisa membantunya beradaptasi lebih jauh lagi dengan perannya di lapangan. Posisi Carlo Ancelotti terancam Real Madrid terpuruk di La Liga dan Liga Champions. Penampilan inkonsisten Real Madrid musim ini kembali menjadi sorotan setelah kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao. Hasil tersebut membuat posisi pelatih Carlo Ancelotti dalam tekanan besar, terutama dari media Spanyol. Menurut laporan Daily Mail, kritik terhadap Ancelotti semakin gencar setelah Los Blancos meraih serangkaian hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, Real Madrid berada di posisi kedua La Liga, tertinggal 4 poin dari rival abadi, Barcelona. Krisis di La Liga diperburuk oleh performa buruk Real Madrid di Liga Champions. Tim asuhan Ancelotti saat ini berada di posisi ke-24 klasemen sementara setelah menderita 3 kekalahan dari 5 pertandingan. Ini merupakan start terburuk mereka dalam 1 dekade terakhir. Penurunan performa ini jauh berbeda dibandingkan musim lalu ketika Real Madrid meraih gelar Liga Champions pada Mei tahun 2024. Kala itu, mereka tampil dominan dengan Jude Bellingham dan Vinicius Junior sebagai kunci kesuksesan Los Galacticos. Musim ini, Real Madrid sudah menelan 5 kekalahan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan total kekalahan mereka sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 yang hanya 2 kali. Media Spanyol, Marca, menilai permasalahan utama Real Madrid bukan hanya performa individu pemain, seperti Kylian Mbappe yang dinilai mengecewakan, tetapi juga kurangnya strategi yang jelas dari Ancelotti. Selain itu, cedera pemain kunci juga memperburuk situasi. Vinicius Junior, Rodrigo, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, dan Aurelien Tchouameni harus absen dalam beberapa pertandingan penting. Florentino Perez beri peringatan. Presiden klub, Florentino Perez, dilaporkan telah memanggil Ancelotti untuk membahas situasi kritis tim. Pertemuan tersebut dinilai krusial, mengingat musim ini bisa menjadi salah satu periode terburuk bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Penampilan Real Madrid yang naik turun musim ini menjadi tantangan besar bagi Carlo Ancelotti. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Ancelotti harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan performa tim sebelum situasi memburuk lebih jauh. Real Madrid ingin merekrut bintang Arsenal senilai 83 juta pound selain upaya transfer William Saliba. Juara Eropa Real Madrid telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan bintang Arsenal William Saliba. Tetapi sekarang diyakini bahwa sensasi The Gunners lainnya ada di radar Carlo Ancelotti menjelang tahun 2025. Arsenal tetap pada pendiriannya saat Real Madrid mempertimbangkan untuk mendatangkan William Saliba. Tim asuhan Carlo Ancelotti sangat kekurangan pertahanan saat ini. Dengan David Alaba, Eder Militao dan Dani Carvajal semuanya berada di meja perawatan setelah mengalami cedera ACL. Tim asuhan Carlo Ancelotti dapat beralih ke Liga Primer untuk mencari bala bantuan pertahanan tengah kelas dunia sebagai hasilnya, dengan Saliba menjadi incaran utama.
Saliba telah membentuk kemitraan yang tak terpatahkan dengan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan Arteta sejak awal tahun 2022 sampai tahun 2023. Dengan kedua pemain terbukti penting bagi misi Arsenal untuk memenangkan gelar pertama dalam 21 tahun, Gabriel berada di posisi teratas pencetak gol sundulan terbanyak di Liga Primer sejauh ini bersama dengan penyerang Nottingham Forest Chris Wood dan bintang Aston Villa Ollie Watkins, dinilai sekitar 83 juta pound atau lebih oleh klub. Bahkan jumlah ini tidak akan cukup bagi mereka untuk menjual Gabriel saat ini, menurut sumber media Spanyol minggu ini.